saudara-saudara, kalau pada saat ini kita mengamati perjalanan kehidupan berbagai teman, atau juga mungkin diri kita dan orang lain, ada beberapa hal yang mungkin kita dapatkan. Salah satu yang kelihatan adalah ada saatnya dalam perjalanan hidup bertubi-tubi datang peristiwa yang membuat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Harapan kita pupus, atau ada goncangan-goncangan yang tidak terkira sehingga kita terdiam dan menjadi muram. Itu kenyataan, bukan? Seorang teman saya baru bekerja dengan baik 2-3 tahun, dia kumpulkan uang dengan susah payah dan ingin membeli rumah. Ketika dapat uang cukup untuk uang muka, baru 4 bulan bosnya panggil dia. Bersediakah kamu pindah ke IKN dalam 3 bulan? Kami butuhkan kau, katanya. Bayangkan perasaan dia ya. Dia sudah begitu susah payah mengumpulkan uang ya demi mendapatkan rumah idaman, sekarang harus ditinggal. Yang kedua, pada dalam kondisi itu anaknya kena demam berdarah. Dan belum selesai dengan situasi seperti itu, istrinya tabrakan ketika naik motor. Dan adik perempuan satu-satunya yang begitu saleh, begitu baik dan punya pacar yang baik juga, ketangkep basah selingkuh dengan orang lain. Saudara, apa yang terjadi kalau semua yang terjadi sehari-hari bertubi-tubi membuat kita merasa terpukul? Mungkin kita merasa, kok Tuhan tidak tolong saya? Atau kita merasa, jangan-jangan saya ada punya dosa yang membuat saya dihukum. Bahkan mungkin juga kita berpikir Tuhan sudah melupakan kita. Saudara, bisa saja hal itu terjadi. Dan itu terjadi bukan hanya di zaman sekarang. Zaman begitu banyak pilihan. Di zaman dulu juga peristiwa seperti itu bisa terjadi dan sudah terjadi. Untuk itu mari kita belajar apa yang ada tercatat di Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 1. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga orang-orang yang sedang mengalami berbagai goncangan. Pertama, gurunya yang begitu mereka harapkan memimpin, berkuasa, ditangkap, disalib, dibunuh. Pupuslah harapan mereka untuk masa depan. Bahkan ternyata ketahuanlah orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus justru kalangan agama. Begitu berkuasa dan mungkin juga nasib si murid-murid akan terkena. Sehingga mereka mungkin ada yang menyembunyikan diri, ada yang lari dan lain-lain. Pada saat itu goncangan juga muncul karena mereka jadi tahu mereka tidak seberani, setangguh yang terlihat. Tapi dalam kondisi seperti itu, mereka tergoncang lagi dengan berita Tuhan ternyata kuburnya kosong dan dia sudah bangkit. Saudara, dan kemudian 40 hari dicatat Alkitab, Tuhan berkali-kali muncul, memberikan tanda, memberikan bukti, saya masih hidup. Kematian tidak bisa mengalahkanku. Wah, murid-murid goncang kembali. Ada yang penasaran, bener nggak? Kalau saya nggak pegang lubang tangannya, rusuknya saya nggak percaya. Tapi yang paling menarik, di akhirnya mereka menyadari ini betul-betul Mesias yang ditunggu ratusan tahun. Dan mereka minta, Tuhan tolonglah, pulihkan kerajaan Israel sekarang. Inilah saat yang indah. Dan lebih goncang lagi ketika Tuhan tidak memenuhi apa yang mereka inginkan. Tapi Tuhan berikan ajaran tentang mengapa ada di sana mereka, mengapa dia di sana, untuk apa mereka. Selanjutnya, Tuhan bicara tentang mereka akan menerima kuasa, adanya Roh Kudus yang akan terus menemani mereka, mereka tidak sendiri. Dan ketiga, mereka diutus mewarnai seluruh dunia, menyampaikan berita Injil. Goncang-goncang deh. Tapi belum selesai begitu, Tuhan naik ke surga dan terangkat dan mereka kembali sendiri. Kehilangan Tuhan tentunya, mereka menatap terus ke langit sampai ditegur. Nah, saudaraku, sekali lagi di dalam goncangan-goncangan keadaan yang di luar
keinginan kita, kebutuhan tidak terpenuhi, apa yang bisa dilakukan? Murid-murid bisa saja setelah itu merasa ini semua halusinasi dan fantasi. Pilihan pertama sudah kembali pada hidup yang lalu sebelum mereka kenal Tuhan Yesus. Yang jadi nelayan ya jadi nelayan. Yang jadi pemungut cukai, tukang kayu, petani mungkin petani, dan seterusnya. Udahlah, kembali pada hidup yang kita nyaman dan biasa. Mereka jadi tahu bahwa mereka bukan orang-orang yang tangguh. Ternyata mereka hanya ikut Tuhan Yesus ketika perjalanan dengan Tuhan Yesus baik-baik saja, aman-aman saja. Itu pilihan pertama. Tapi ada pilihan kedua. Pilihan kedua dalam mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus, mengingat janjinya. Pegang itu, walaupun kenyataan tidak indah. Dan ternyata itu pilihan kedua yang mereka lakukan. Dicatat di Alkitab, mereka kembali ke Yerusalem. Bukan ke kota masing-masing yang aman, yang mereka biasa. Yerusalem di mana ada imam besar, ada orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus dan mungkin memusuhi mereka. Dan mereka lalu berkumpul di satu rumah. 12 orang dengan wanita-wanita yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Lalu mereka berdoa dan bertekun dalam doa. Menantikan janji Tuhan untuk kehadiran Roh Kudus. Saudaraku, sekali lagi, murid-murid juga seperti kita yang zaman sekarang kalau ketemu gonjangan punya dua pilihan. Sudahlah, lupakan semua yang luhur tentang Tuhan dan lain-lain. Memang hidup keras. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Coba dengar apa yang dulu dia omongkan. Belajar menunggu dan yakin apa yang dia beri. Dan ternyata murid-murid itu memilih yang kedua dan barulah mungkin mereka menemukan setelah mereka diubahkan oleh peristiwa itu. Semua kesusahan dan goncangan Tuhan izinkan hadir, saudaraku. Untuk apa? Untuk membawa mereka dalam transisi menuju diri yang baru. Bukan hanya orang yang ikut Yesus dan ikut-ikutan, tapi ikut dan mau diutus kemanapun Tuhan suruh mereka pergi. Gimana dengan Anda? Bisakah kita simpulkan kalau begitu, kalau ada kesusahan, ada problem, ada sesuatu yang membuat kita muram, tertekan dan jatuh rasanya. Sebenarnya Tuhan izinkan itu supaya kita lebih siap diutus dia menyampaikan tentang dirinya dan kuasa dan kasihnya. Karena kita pernah tahu ketika susah, ketika muram, terpukul, justru ada kuasa dan kasih yang tidak tinggalkan kita. Mungkinkah kita juga bisa katakan, semua itu Tuhan izinkan sebagai transisi mengantar kita dari kita yang lama menuju kita yang baru, yang hidup bersama Roh Kudus. Kalau Anda tanya, enak bicara gitu, Pak Robi pernah alami enggak? Saudaraku, baru-baru ini laptop saya jebol, motherboardnya hancur. Laptop kan tidak murah. Lalu kedua, tidak lama lagi handphone tidak bisa di-charge. Dua hal penting dalam hidup hilang. Padahal bahan khotbah di sana, bahan podcast di sana sudah disiapkan semua. Tidak ada backupnya. Tapi yang ketiga belum selesai itu, AC di rumah juga tidak lagi dingin. Sedang istri saya tidak nyaman dengan itu. Kemudian dia sakit yang begitu berat dan begitu menakutkan. Belum selesai, mobil pecah ban, mesinnya ada kerusakan. Harus diganti aki. Mengapa Tuhan biarkan bertubi-tubi semua itu terjadi? Pada waktu itu kami berpikir, mungkinkah ini caranya Tuhan menunjukkan melalui semua ini, kamu akan lebih kenal kuasa dan kasih. Dan itu ternyata betul. Tidak mudah, saudara. Lebih mudah untuk kita merasa ditinggal Tuhan, merasa sendiri, merasa sudah tidak lagi berguna. Padahal semua itu transisi yang ia siapkan agar kita menjadi orang yang semakin bertumbuh di dalam kasih-Nya. Gimana saudara? Maukah Anda hidup seperti itu? Seperti murid-murid pertama. Orang-orang sederhana yang akhirnya mengubah seluruh dunia dengan Injil Tuhan. Tuhan berkati Anda.